Ada yang bilang ngerokok mati, nggak ngerokok mati. Makan mati, nggak makan mati. Vape mati, nggak vape mati. Waduh, kalau pakai logika ini, hidup kita itu udah kayak nunggu nomor antrian KUA. Cepat atau lambat, semua kebagian. Bedanya, kalau mati langsung ya udah, dramanya cuma sekali. Tapi masalahnya, dalam dunia nyata, seringnya nggak langsung mati. Bagi dokter, saya lebih sering ketemu pasien yang proses perginya itu lambat banget. Lengkap dengan episode bonus penderitaan yang bikin mereka bilang, aduh, kalau tahu gini ya, mending dulu saya. Dan biasanya kalimatnya berhenti di situ karena mereka udah ngos-ngosan. Misalnya, ada yang kena penyakit jantung koroner. Kalau udah gini, tiap kali jalan 5 langkah aja, nafasnya itu udah kayak habis lari maraton 42 kilometer sambil bawa kulkas 2 pintu. Mereka suka bilang, dulu sih enak ya ngerokok sambil nongkrong, ngakak sama teman. Sekarang nongkrongnya itu di ruang tunggu poli jantung. Ngakaknya cuma bisa setengah senyum karena sisa oksigen dipakai buat nafas, bukan buat ketawa. Belum lagi yang kena PPOK alias penyakit paru obstruktif kronis. Nah ini penyakit yang bikin paru-paru pelan-pelan menciut kayak balon ultah yang dibiarkan seminggu di pojokan. Dannya kalau balon tinggal dibuang. Paru-paru itu nggak bisa di-reset di toko. Tiap kali batuk ada suara yang keluar kayak knalpot motor 2 tak tua. Plus bonus dahak yang warnanya itu bikin dokter langsung mode waspada. Nah yang sekarang lagi ngetren di dunia medis itu popcorn lung. Namanya lucu, kayak jajanan bioskop. Tapi kenyataannya sama sekali nggak ada hubungannya sama popcorn. Penyakit ini bikin paru-paru bertekstur kayak bantal bekas dicuci, tapi nggak kering sempurna. Lembab, nggak elastis, dan bikin nafas jadi berat. Biasanya muncul gara-gara nge-vape dengan cairan yang ada zat kimia tertentu. Jadi, kalau ada yang bilang vape kan lebih aman, saya pengen jawab, iya aman buat industri rumah sakit. Gak akan kehilangan pasien. Intinya sih, mati itu memang pasti. Tapi cara menuju mati itu ada banyak pilihan. Ada yang jalannya mulus kayak tol jalan Cipali jam 2 pagi. Ada yang jalannya berlubang, berliku, dan lewat di antara hutan belantara penderitaan medis dulu ya. Dan yang saya lihat, kebanyakan mantan perokok atau vapor itu nyeselnya bukan pas mati, tapi pas hidupnya itu udah nggak bisa bebas napas, nggak bisa jalan jauh, dan tiap ketawa harus izin sama paru-paru dulu. Jadi, kalau ada yang bilang nanti juga mati, iya betul, semua kita juga pasti mati. Tapi selama kita belum mati, kan enaknya hidupnya nyaman, sehat, dan nggak perlu jadi langganan poli jantung atau paru. Mau mati sehat atau mau mati sengsara, itu pilihan kamu. Tapi saran saya sih ya, jangan sampai perjalanan ke akhir hidup lo itu rasanya kayak naik odong-odong mogok di tengah jalan.